Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semuanya yang ada di rumah? Hari ini masih bersama Ustadz Budi. Nanti tema kita kali ini adalah mengenal kegiatan ekonomi. Kita masih berada di tema 2 semester 1 untuk kelas 5. Nah, untuk yang pertama kali ini kita akan mengenal bidang-bidang usaha ekonomi masyarakat di sekitar kita. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu definisi dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk bidang-bidang usaha ekonomi, misalnya yang pertama adalah pertanian, yang kedua peternakan, ketiga perikanan, yang keempat pertambangan, yang kelima kehutanan, yang keenam perdagangan, dan yang ketujuh adalah perindustrian. Nah, untuk yang pertama kita akan berkenalan dengan bidang pertanian, teman-teman. Yang perlu kita ketahui, Indonesia adalah salah satunya dikenal dengan negara agraris. Apa itu agraris? Agraris artinya sebagian penduduk Indonesia ternyata bermata pencarian sebagai petani. Banyak hasil pertaniannya. Contohnya adalah padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, sayur-sayuran, dan ubi-ubian. Untuk yang kedua, ternyata ada sektor peternakan. Sektor peternakan bisa dibedakan menjadi 3 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah peternakan hewan kecil. Peternakan hewan kecil ini contohnya adalah kelinci dan kambing. Sedangkan yang kedua adalah peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga adalah peternakan unggas. Contohnya adalah ayam, burung, puyuh, dan masih banyak lagi ya. Untuk hasilnya yang biasa diambil dari beberapa peternakan tadi adalah daging, telur, susu, kulit, dan bulunya. Untuk yang ketiga, teman-teman, ini ada sektor perikanan. Jenis usaha ekonomi pada bidang perikanan dibagi menjadi 2, yaitu ada perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat biasanya memanfaatkan media danau, waduk, kolam, dan jenis ikannya pun seperti contohnya adalah lele, nila, mujair, gurame, dan lain sebagainya. Medianya adalah air tawar ya kalau yang di darat. Kemudian yang di laut itu adalah jenis kegiatannya biasanya di tepi pantai atau di lautnya. Kemudian hasil tangkapannya berupa ikan, udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam, seperti itu. Sekarang, aktivitas apa aja yang ada pada bidang-bidang tersebut yang kita kenal dengan aktivitas kegiatan ekonomi. Aktivitas kegiatan ekonomi terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah produksi, di mana produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa dari bahan setengah jadi menjadi barang yang jadi. Biasanya dilakukan di pabrik atau di tempat-tempat industri besar seperti itu ya. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Sekarang yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan memakai barang atau jasa. Sedangkan untuk sekarang adalah jenis usaha ekonomi ya. Teman-teman, jenis usaha ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Ciri-ciri dari usaha ekonomi yang dikelola sendiri adalah bersifat sangat terbatas, misalnya dari modalnya, produksinya, dan yang sangat terbatas adalah jasa yang diberikan, seperti itu. Contohnya adalah di sini petani, pedagang, atau jasa fotokopi, pengrajin mebel, dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk yang jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok itu memiliki ciri-ciri mempunyai modal yang sangat besar, adanya kerjasama antara dua orang atau lebih dari dua, kemudian memiliki pengelolaan yang sudah teratur. Contohnya di sini adalah firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, BUMN, koperasi, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan ekonomi yang bersifat kelompok, saya ambilkan beberapa contoh saja ya. Salah satunya di sana adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan juga Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, sekarang mungkin pernah mendengar ya, untuk Bapak Koperasi Indonesia adalah Bapak Muhammad Hatta. Sekarang teman-teman, kita akan mengenal jenis-jenis koperasi ya. Tadi sudah disampaikan secara penjelasan singkat tentang koperasi. Sekarang jenis-jenisnya koperasi. Yang pertama adalah koperasi konsumsi. Koperasi ini juga menjual barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah koperasi produksi. Koperasi ini juga menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi kepada anggotanya. Untuk yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Fungsinya sama juga, yaitu untuk layanan simpan pinjam. Yang keempat adalah koperasi jasa. Koperasi ini menyediakan jasa atau layanan tertentu bagi anggotanya. Misalnya di sini dicontohkan adalah koperasi angkutan. Dan yang terakhir adalah koperasi serba usaha. Koperasi ini mengelola berbagai macam jenis usaha. Untuk contohnya adalah koperasi KUD. Demikian teman-teman, sekian dan terima kasih. Ustadz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.